Woi, tuh, Tias, Wes, wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan laporan proyek UTS semester genap. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Ardan Alayubi dan teman saya. Muhammad Video Pratama. Dan nama saya Tri Dias Indra. Langsung Di sini saja. proyek kami yang ya di sini proyek kami tentang laporan sistem keuangan ya. Jadi monitoring itu kayak seperti perusahaan fintech yang membutuhkan transparansi data dan juga pengelolaan keuangan dan ESG. Sistem kami ini yang bersifat terintegrasi, transparan, dan sesuai regulasi. Tujuan dari proyek kami yaitu membantu monitoring laporan keuangan dan ESG, meningkatkan akuntabilitas perusahaan, dan juga mendukung bisnis berkelanjutan dan mempermudah analisis dan pelaporan. Etika kami ini yaitu memiliki beberapa fitur utama seperti pengunggahan laporan keuangan dan data ESG, analisis otomatis dan perhitungan ESG score, serta visualisasi data dalam bentuk dashboard dan grafik interaktif. Selain itu juga sistem kami ini menyediakan fitur pemantauan kepatuhan terhadap regulasi yang ditampilkan dalam bentuk indikator warna yaitu hijau, kuning, dan juga merah, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami tingkat kepatuhan perusahaan. Sistem ini juga dapat digunakan oleh berbagai pihak di antara perusahaan fintech, auditor, regulator, investor, UMKM, dan juga akademisi, yang mana masing-masing pengguna memiliki peran dalam mengakses dan memanfaatkan data yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pengembangan sistem ini, kami menggunakan metode arsitektur MVC atau model view controller yang bertujuan untuk memisahkan antara logika program, tampilan, dan pengolahan data sehingga sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Mungkin bisa lanjut. Untuk metode pendekatan menggunakan MVC, kemudian perancangan identifikasi user ada 6, yaitu aktornya ada 6, yaitu vintage, auditor, regulator, investor ESG, UMKM, dan akademisi dengan deskripsinya seperti ini. Lanjut saja, daftar kebutuhan atau use case. Ini langsung nomor satu, user harus login untuk mengakses sistem. Aktor, vintage, auditor, regulator, investor, UMKM, dan akademisi. Dua, user dapat logout dari sistem, yaitu vintage, auditor, atau semua itu bisa. Kemudian yang ketiga, user dapat mengunggah laporan keuangan, CVC atau Excel, yaitu aktornya hanya vintage. Kemudian yang keempat, user dapat mengubah data ESG, yaitu aktornya cuma vintage. Kemudian yang kelima, sistem memproses data keuangan dan ESG secara otomatis, aktornya hanya sistem. Kemudian nomor 6, sistem menghitung rasio keuangan dengan ESG score, aktornya hanya sistem. Kemudian nomor 7, user dapat melihat dashboard transparansi. Usernya, aktornya ada semua, yang 6 tadi. Kemudian yang ke-8, user dapat melihat grafik laporan ISG. Usernya ada investor, auditor, regulator, dan akademisi. Yang ke-9, user dapat melihat status kepatuhan dengan warna hijau, kuning, atau merah. Aktornya auditor, regulator, vintage. Kemudian yang ke-10, sistem memberikan notifikasi pelanggaran ESG. Aktornya hanya sistem. Yang ke-11, sistem menghasilkan laporan SDG 12 atau 16 secara otomatis. Aktornya hanya sistem. Kemudian yang ke-12, user dapat mengubah laporan PDF, Word, dan Excel. Aktornya ada vintage, auditor, regulator, dan investor. Kemudian use case diagram seperti ini ya.
dari semua aktor, kemudian login, upload data, ini proses, dashboard, lihat grafik ESG, chat kepatihan, loading grafik ESG, dan logout. Kemudian skenario bisa dijelaskan dengan teman saya. Oke, lanjut ke use case skenario. Pertama ada di skenario upload data, keuangan, dan ISG. Tabel pertama ada aktor, itu dengan tujuan, kondisi awal, dan kondisi akhir. Pada vintage ini tujuannya untuk mengunggah laporan keuangan dan data ISG untuk diproses oleh sistem. Kemudian pada kondisi awal, user sudah login dan bisa berada di dashboard. Pada kondisi akhir, data berhasil diunggah, kemudian siap diproses oleh sistem. Lalu beralih ke skenario utama atau bisa disebut basic flow-nya dari aktor dan sistem. Untuk aktor tidak menampilkan apa-apa dan langsung dari sistem dia otomatis menampilkan halaman upload data. Kemudian yang kedua pada aktor dapat memilih menu upload laporan. 3. Mengunggah file keuangan CSV atau Excel. Kemudian keempat mengunggah data ISG. 5. Ada menekan tombol untuk upload. Kemudian pada sistem akan otomatis memvalidasi file yang diunggah lalu menyimpan data ke sistem. Kemudian ke skenario alternatif atau bisa disebut alternative flow. Dapat mengolah data ISG, kemudian dapat menampilkan grafik ISG. Kemudian ada skenario alternatif pada aktor dan sistem. Sistem akan menampilkan otomatis pesan data tidak tersedia. Dan lalu ada skenario cek kepatuhan. Untuk aktor, tujuan dari user itu mengetahui status kepatuhan terhadap regulasi. Dan kondisi awal data sudah tersedia dan kondisi akhir status kepatuhan ditampilkan. Entah itu warna hijau, kuning, atau merah. Dan ada skenario utama lagi itu di aktor bisa memilih menu cek kepatuhan, lalu sistem akan menganalisis data, menentukan status kepatuhan, dan menampilkan hasil. Skenario alternatifnya, sistem akan menampilkan notifikasi data tidak lengkap, dan skenario generate laporan SDG. Tujuan aktor itu menghasilkan laporan SDG 12 dan 16 secara otomatis. Kondisi awal, data sudah diproses, lalu kondisi akhir, laporan SDG juga berhasil dibuat. Skenario utamanya, aktor dapat memilih generate laporan SDG, lalu sistem dapat mengolah data SG dan keuangan. Kemudian ketiga, membuat laporan SDG dan sistem akan otomatis dapat menyimpan hasil. Lalu ada skenario alternatif jika proses gagal. Pada sistem akan menampilkan pesan file tidak tersedia. Dan pada skenario download laporan, tujuan dari skenario ini itu untuk mengunduh laporan dalam berbagai format. Lalu kondisi awalnya dia laporan sudah tersedia dan kondisi akhir file berhasil diunduh. Lalu kondisi skenario utamanya pada aktor memilih menu download laporan. Kemudian kedua memilih format PDF atau Word. 3. Sistem akan menyiapkan file lalu mengunduh file. Skenario alternatifnya jika file tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan file tidak tersedia. Kemudian ini activity diagramnya seperti yang bisa ditampilkan. Sistem langsung ke operator, menampilkan dashboard, memilih upload, menampilkan form, upload file, kemudian klik upload, kemudian validasi data, dan jika valid proses data, jika tidak valid error atau kembali ke from upload.
Dan jika valid, akan diproses data, menghitung ESG, simpan data, dan terakhir notifikasi sukses. Kemudian ini yang akan dikerjakan ketika UAS, langsung di skip saja. Dan sekarang perancangan database bisa dijelaskan oleh teman saya, Vido. Pada sistem ini normalisasi itu dari awal ya. Jadi kita mencapai thread normal form yaitu 3NF. Yang pertama ada unnormalized form yaitu UNF. Pada tahap awal ini data masih belum terstruktur dan campur dalam satu tabel seperti berikut. Yaitu ada nama user, email, file upload, tipe, dan tanggal. Yaitu permasalahannya data user dan upload tercampur, terjadi redundansi data dan juga sulit dalam pengelolaan data. Pada first normal form yaitu 1NF. Ya, dalam tahap ini itu setiap atribut dibuat atomik, tidak boleh benar ganda, dan dipisahkan ke dalam tabel yang lebih terstruktur. Hasilnya dalam tabel user ada ID, nama, email, password, sama role-nya apa. Dan di tabel upload itu ada ID, user file, user ID, file path, tipe, sama dibuat itu kapan. Ya, perbaikan di sini yaitu data sudah dipisahkan berdasarkan entitas, tidak ada atribut bernilai ganda. Kemudian second normal form atau 2NF yaitu pada tahap ini siapa atribut harus bergantung sepenuhnya pada primary key, yaitu tabel user semua atribut bergantung pada ID, tabel upload semua atribut bergantung pada ID. Kesimpulannya itu tidak dapat partial dependency dan juga sudah memenuhi 2NF. Berikut yang terakhir ada third normal form yaitu 3NF. Pada tahap ini tidak boleh ada transitive dependency yaitu atribut yang bergantung pada atribut non-primary, yaitu analisisnya tidak ada atribut yang bergantung pada atribut selain primary key. Semua data sudah terpisah dengan baik. Dan kesimpulannya yaitu database telah memenuhi third normal form yaitu 3NF. Dan juga struktur database sudah efisien dan optimal. Kemudian ini bisa ditampilkan yaitu contoh relasi tabelnya. Kemudian ada perancangan desain UI UX, yaitu kita pada user persona pada sistem ethical feature ini terdiri dari dua jenis pengguna yaitu admin dan user. User merupakan pihak yang dapat melakukan upload data yaitu finance dan ESG, sedangkan admin bertugas untuk memantau dan mengelola data yang diunggah. Dan user journey map itu dimulai dari proses login, kemudian user masuk ke dashboard, melakukan upload file, dan melihat hasil data yang telah diunggah. Sementara admin melakukan login, mengakses dashboard admin, dan melihat seluruh data upload dari user. Kemudian user flow dan sitemap, yaitu diagram navigasi. Yaitu user flow pada sistem ini dimulai dari halaman login, kemudian pengguna diarahkan ke dashboard sesuai dengan role user atau admin. User itu dapat mengakses menu dashboard, upload file, dan melihat data upload. Admin dapat mengakses dashboard, manajemen user, dan data upload. Sitemap-nya itu terdiri dari login, register, dashboard user, dashboard admin, upload, data upload. Berikut adalah contoh screenshot wireframe low fidelity dan juga screenshot wireframe yang high fidelity. Baik, Sekian prestasi sebagai dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Mungkin sudah ya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum itu ethical warahmatullahi feature. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.